Selanjutnya adalah membahas tentang frekuensi data bergolong dari tendensi sentral. Sebelumnya udah kan saya bahas tentang frekuensi data tunggalnya. Selanjutnya adalah data bergolongnya. Di frekuensi data bergolong ini kita akan mencari nilai tengahnya atau rata-ratanya, dan median, dan juga modusnya. Langsung saja untuk mencari nilai tengahnya. Sebentar. Untuk mencari nilai tengahnya, saya ketik dulu. Nilai tengah. Untuk mencari nilai tengahnya adalah dengan cara menjumlahkan nilai, contohnya 23 dengan 32 itu dijumlahkan, setelah itu hasilnya dibagi 2. Contohnya menggunakan rumus sama dengan kurung buka 23 tambah 32 kurung tutup dibagi atau garis miring 2. Langsung saja kita enter. Kita enter dan hasilnya adalah 27,5 dari penjumlahan nilai dan dibagi 2. Begitu juga kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima menggunakan konsep yang sama, dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, setelah menjumlahkan nilai tengahnya ini, kita akan mencari fx-nya atau frekuensi dikali nilai tengah. Mengapa kita harus mencari fx-nya? Karena nanti setelah itu ditotal dan bakal digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari data pada tabel tersebut. Terus untuk mencari fx-nya adalah dengan cara frekuensi dikali nilai tengah. Langsung saja sama dengan 3 dikali nilai tengah. Langsung saja di enter dan hasilnya 82,5. Untuk kelas 2 sampai ke kelas 5 juga memakai konsep yang sama, frekuensi dikali nilai tengah. Selanjutnya, setelah kita sudah menjumlahkan semua nilai fx-nya, kita akan mencari rata-ratanya. Rata. Cara untuk mencari rata-ratanya, kita cukup menggunakan rumusnya, yaitu nilai sigma. Untuk rumusnya adalah mu sigma f sama dengan sigma fx dibagi dengan jumlah frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah dari 3 tambah 3 tambah 2 tambah 7 dan tambah 5. Totalnya ada 20. Jadi untuk menemukan rata-rata cukup membagi nilai fx-nya ini dengan frekuensinya ini, jumlah frekuensinya. Caranya, klik sama dengan, kita tab, garis miring 20, enter. Nah, ini untuk jumlah rata-ratanya di tabel data bergolong. Selanjutnya kita akan menemukan median frekuensi data bergolong. Nah, di atas sudah ada rumusnya median, yaitu B tambah L dan seterusnya. Nah, kita harus menentukan atau mencari B itu berapa sih, A berapa sih, dan seterusnya. Yang pertama, B. Apa sih itu B? B itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi teman-teman bisa langsung mengurutkan data ke-1 sampai dengan data ke-20. Setelah itu teman-teman mencari nilai tengahnya di antara 1 sampai dengan 20, yaitu ada pada data ke-10 dan 11. Jadi data ke-10 dan ke-11 berada ada di kelas 4. Nah, kelas 4 ini memiliki nilai 53 sampai dengan 62. Untuk mencari B-nya, tepi bawah kelas median adalah menentukan antara 52 dengan 53 ini menjadi tepi bawah kelas median. Jadi mencari tengah-tengahnya. Jadi untuk B-nya adalah 52,5. Selanjutnya untuk L atau lebar, luas, dan panjang kelas adalah jumlah selisih nilai atau jumlah nilai dari nilai 23 sampai dengan 32 dan begitu seterusnya sampai dengan kelas kelima. Jadi 23 sampai dengan 32 ada berapa nilai sih? Jadi ada 10 nilai di setiap kelas. Jadi A-nya adalah 10. Nah, untuk E-nya, N adalah jumlah frekuensi dari tabel. Frekuensi di sini ada 20. Totalnya ada 20, jadi N-nya ada 20. Selanjutnya adalah F besar. F besar adalah frekuensi,
di F besar ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Jadi di sini ada 3 kelas dan memiliki beberapa frekuensi. Nah, beberapa frekuensi ini dijumlahkan 3 tambah 3 6 dan ditambah 2. Jadi F besarnya adalah 8. Selanjutnya ada F kecil. F kecil adalah frekuensi dari kelas median, yaitu adalah 7. Nah, selanjutnya untuk mencari mediannya, kita cukup menggunakan rumusnya, yaitu cukup sama dengan B tambah 5, B ditambah di situ kurung buka 10 dikali kurung buka 2 kali setengah, di situ dikali N 20, setelah itu dikurung tutup, dikurangi F besar, dikurangi F besar 8, setelah itu dikurung tutup, dibagi F kecil 7, bisa dikurung tutup. Langsung saja di enter untuk hasilnya adalah 55, sekian untuk medianya. Setelah kita menemukan medianya, di sini ini medianya, kita akan lanjut menemukan modus frekuensi data bergolong. Nah, dengan konsep yang sama, B adalah tepi bawah kelas modus dan L adalah lebar luas atau panjang kelas, sama dengan kelas median 52,5. Begitupun modus sama, L juga sama. Nah, yang berbeda adalah pada modusnya ini ada D1 dan D2. Nah, D1 adalah selisih, D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus yang sebelumnya, Jadi 7 dan 2 selisihnya itu ada berapa angka sih? Atau bisa juga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi D1-nya adalah 5, D2-nya juga sebaliknya. Dia adalah selisih dari frekuensi setelah kelas modus. Jadi 7 dikurangi 5 adalah 2. Nah, untuk mencari modus, kita cukup menggunakan rumus yang di atas adalah sama dengan B ditambah L, kita kurung buka L-nya ini, setelah itu dikali kurung buka dikali dengan D1, setelah itu dibagi kurung buka dibagi dengan D1 tambah D2. Nah, setelah itu, yang terakhir adalah D1, ini D1 C33 ditambah C34 atau dibagi dari jumlah D1 ditambah D2. Kita kurung tutup sebanyak 3 kali. Setelah itu kita enter dan hasilnya ada 59, sekian untuk modusnya. Itu saja dari pembahasan frekuensi data bergolong dari saya. Selanjutnya ada dispersi yang akan dibahas oleh rekan saya.